Nadine mengawali kisah dengan menggambarkan rumah masa kecilnya yang berada di pelosok desa. Desanya itu dulu termasuk desa perintis. Jadi wajar kalau di area sekitarnya banyak sekali makam dan penuh dengan pepohonan terembesi yang rindang berukuran sangat besar. Nadine mengaku tinggal bersama ibunya di rumah reot. Rumah tersebut hanya punya satu kamar yang ditempati ibunya saja. Sementara Nadine tidur di dipan bertingkat yang terletak di dapur. Dipan bertingkat itu dekat pintu masuk belakang rumah. Nadine tidur di bagian atas dan ada lubang kecil di dinding dekat kepalanya. Jadi kalau tidur, dia bisa langsung lihat bintang dan langit malam. Di sebelah dapur, terdapat rumah seorang pria yang pekerjaannya menebang pohon. Pria tersebut biasa dipanggil Pak Umar. Suatu malam, sekitar jam 1.30-an, Nadine dikejutkan suara Pak Umar di halaman belakang. Pria itu berteriak-teriak menantang, seperti orang yang sedang bertengkar. Nadine mendengarnya dengan jelas, karena memang dia tidur di dapur dekat dengan rumah Pak Umar. Karena merasa tidak enak hati, Nadine pun turun dan memeriksa keluar. Setelah turun dari tangga, Nadine mencoba mengintai bagian bawah rumah Pak Umar, sebab tadi dia mendengar suaranya dari arah situ. Alangkah kagetnya dia, karena dia melihat sosok hantu kuntilanak yang sedang berdiri di depan rumah Pak Umar, sambil tertawa menyeramkan dengan aura penuh kebencian. Nadine berusaha tidak bersuara, meski dalam benaknya ia ingin berlari menjerit ketakutan. Tetapi Nadine bisa merasakan makhluk itu menatapnya dengan sangat tajam. Semakin lama melihatnya, Nadine pun semakin takut. Hingga di saat itu, dia merasa susah untuk berteriak maupun bergerak. Cukup lama Nadine tak bisa bergerak sambil terus menatap makhluk itu. Meski dia sudah membaca ayat kursi beberapa kali, Nadine tetap tak bisa bergerak. Dan makhluk itu juga tidak kunjung pergi ketakutan. Sementara Pak Umar masih berteriak-teriak menantang makhluk itu, tidak ada warga yang datang. Karena memang di sekitar situ hanya ada dua rumah, yaitu rumah Pak Umar dan rumah ibunya saja. Semakin kencang Nadine berdoa, suara tawa dari sosok kuntilanak itu malah semakin keras, bahkan sambil melayang-layang mengitari rumah Pak Umar. Seketika Nadine teringat dengan doa yang diajarkan oleh almarhum kakeknya dulu.
Doa yang harus dibaca ketika melihat penampakan hantu seperti kuntilanak itu. Baru selesai membaca doa tersebut, kaki Nadine sudah mulai bisa bergerak. Akhirnya, sosok kuntilanak itu pun berhenti di atap rumah Pak Umar. Lalu dia berkata sesuatu dengan nada mengancam kepada Pak Umar. Dia berkata bahwa dia ingin Pak Umar meminta maaf karena telah merusak rumahnya, dan dia juga meminta tempat yang baru kepada Pak Umar. Akhirnya makhluk itu pun terbang pergi dengan suara tawa yang menyeramkan di tengah heningnya malam. Sambil terus membaca doa, Nadine melangkah mundur pelan-pelan masuk ke dalam rumah. Begitu masuk rumah, Nadine langsung mengunci pintu dan naik ke tempat tidurnya. Namun, usahanya untuk bisa tidur kembali tidaklah berhasil. Dia terus teringat-ingat makhluk seram itu mungkin masih ada di luar. Badan Nadine menggigil. Nadine takut makhluk itu datang lagi dan masuk lewat lubang di dinding dekat kepalanya. Akhirnya Nadine perlahan memaksakan untuk mengintip lewat lubang dinding rumahnya. Memang ternyata kuntilanak itu sudah pergi menjauh. Sementara suara anjing menyalak terdengar sayup-sayup di keningan malam. Tak lama setelah momen menyeramkan itu, menjelang subuh, Ibu Nadine bangun. Karena memang sudah kebiasaannya untuk pergi berjualan sehabis subuh. Namun Nadine meminta ibunya untuk tidak berangkat pagi-pagi buta seperti itu. Dia takut nanti ibunya dicegat oleh kuntilanak yang tadi. Di siang harinya, mereka bercerita tentang kejadian semalam. Lalu ibunya pun pergi ke rumah Pak Umar. Ibunya ingin tahu tentang apa yang terjadi semalam. Sehingga Pak Umar sampai berteriak-teriak dan diganggu oleh kuntilanak. Pak Umar pun bercerita, semalam dia didatangi kuntilanak karena pohon tempatnya bersemayam ditebang oleh Pak Umar kemarin siang. Jadi kuntilanak itu mengamuk karena Pak Umar dianggap telah mengganggu rumahnya. Namun, Pak Umar tidak merasa takut dan tidak menanggapi ancaman makhluk tersebut. Di malam berikutnya, Nadine pun merasa cemas ketika akan tidur. Dia takut sosok kuntilanak itu datang kembali. Namun dia berusaha tenang sembari terus berdoa. Ternyata benar saja. Kuntilanak itu datang kembali dengan suara tangisan yang lirih.
Umar tersebut juga mendatangi rumah Nadine. Mungkin karena dia merasa marah. Semalam Nadine telah mengusirnya. Dia terus mengganggu Nadine dan ibunya. Makhluk itu mengetuk pintu kaca jendela dengan kencang lalu terasa hening. Di luar, suara anjing menyalak-nyalak dengan kencang. Nadine dan ibunya pun semakin cemas ketakutan. Sambil terus berdoa dan mengaji di dalam rumah, Nadine dan ibunya terdiam tanpa berani bergerak atau keluar. Lalu kembali lagi terdengar suara tangisan lirih di belakang rumah dan lalu kemudian menghilang. Sampailah pada pagi harinya, Nadine dan ibunya kembali mendatangi rumah Pak Umar untuk menceritakan kembali kejadian yang mereka alami semalam. Tapi, alangkah kagetnya ibu dan Nadine. Ternyata Pak Umar saat itu sedang sakit dan badannya menggigil. Dia juga meracau, meminta-minta ampun dan juga meminta maaf. Ternyata di bagian punggung Pak Umar juga terdapat luka cakaran yang entah kapan luka itu dia dapatkan. Pak Umar tidak menyadarinya. Tapi luka itu sangat perih dan panas. Akhirnya, Pak Umar dan Ibu Nadine pun mendatangi seorang kiai yang memang ahli dalam hal makhluk halus untuk mengobati sekaligus memindahkan makhluk itu ke tempat baru sesuai dengan permintaan kuntilanak tersebut. Di malam berikutnya pun ritual mulai dilakukan.